Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Afandi. NIM saya 18 14 10 11 2 dari kelas SI 6N. Baiklah, dalam video gua kali ini saya akan menjelaskan dari MK Customer Relationship Management. Ini yang pertama, komponen-komponen tawaran pasar. Mutu dan istimewa produk. Terdiri dari 5, yakni yang pertama, trans scan detail appraised, yaitu kualitas produk dalam pendekatan ini mampu dirasakan dan diketahui, namun akan sulit untuk dijelaskan dan juga digunakan. Sudut pandang pada dalam seni tari, seni musik, seni rupa, dan juga seni drama. Selanjutnya yang kedua, yakni produce visit appraised, yaitu kualitas produk dengan pendekatan ini akan menilai bahwa kualitas sebagai suatu ciri khas atau atribut yang mampu aktualisasikan dan juga mampu diukur. Yang ketiga, yakni user based approach, yakni pendekatan ini dilakukan berdasarkan tanggapan bahwa kualitas produk bagaimana orang lain melihatnya, dan produk yang mampu memuaskan seseorang adalah produk yang berkualitas tinggi. Selanjutnya yang keempat, yakni manufacturing based approach, yakni biasanya perspektif ini akan bersifat lebih supply based, yakni khususnya dalam memperhatikan berbagai praktik perrekayasaan dan produksi, dan juga menjelaskan kualitas sebagai persyaratannya. Dengan perusahaan jasa, perspektif ini bisa bersifat operation driven. Yang kelima, yakni value based approach, yakni pendekatan ini akan menilai kualitas dari sisi nilai dan harga dengan memikirkan trade off antara performa dan harga. Selanjutnya, mutu dan buaran pemasaran. Definisi buaran pemasaran sebagai sederhana ini adalah tentang menempatkan produk yang tepat dengan tempat yang tepat, mempromosikannya dengan tepat, dan pada harga yang tepat. Bagaimana sulit adalah mengatur semua ini dengan baik, karena Anda perlu mengetahui setiap aspek dari rencana bisnis Anda. Yang pertama, yakni buruan pemasaran atau produk. Nah, ini suatu produk adalah barang yang dibangun atau diproduksi untuk mengetahui kebutuhan sekelompok orang tertentu. Produk dapat berwujud atau tidak berwujud karena dapat berupa barang atau layanan jasa. Yang kedua, yakni buruan pemasaran atau price, harga. Nah, ini harga produk pada dasarnya adalah jumlah yang dibayar pelanggan untuk setiap produk atau jasa yang Anda berikan. Harga adalah komponen yang sangat penting dari definisi buyer pemasaran. Yang ketiga, buruan pemasaran, place atau tempat. Penempatan atau distribusi adalah bagian yang sangat penting dari definisi buruan produk. Anda harus memposisikan dan mendistribusikan produk di tempat yang dapat diakses oleh calon pembeli. Yang keempat, yakni buruan pemasaran promoting atau promo. Promo adalah komponen pemasaran yang sangat penting karena meningkatkan pengenaan merek atau penjualan. Promosi terdiri dari berbagai elemen seperti yang pertama, organisasi penjualan, dan selanjutnya hubungan masyarakat, iklan, promosi penjualan. Iklan biasanya mencakup metode komunikasi berbayar seperti iklan televisi, iklan radio, media cetak, dan iklan internet. Di zaman sekarang tampaknya ada pergeseran dalam fokus offline ke dunia online. Selanjutnya, buruan pemasaran people atau orang. People ini adalah pembangunan target pasar dan orang-orang yang terkait langsung dengan bisnis. Penelitian menyeluruh penting untuk mengetahui apakah Anda cukup banyak orang yang dalam pasar yang Anda rencanakan untuk memasarkan jenis produk dan layanan yang Anda buat. Selanjutnya ada buruan pemasaran proses, yakni sistem dan proses organisasi mengetahui pelaksanaan layanan. Jadi Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki proses yang direncanakan khusus untuk meminimalkan biaya. Selanjutnya, buruan pemasaran fisikal
evidence ya, atau pembuktian. Dalam industri jasa, Anda harus membuktikan bahwa layanan itu sudah banyak dipakai ya, dan mungkin bisa dibilang sebagai testimoni dari konsumen yang sudah pernah memakai jasa Anda. Brand produk adalah sekelumpulan sejumlah produk dan item produk seperti macam produk merek serta atribut lainnya yang secara khusus para penjual menawarkan untuk dijual kepada para pembeli. Berikut 5 tingkatan produk terdiri, yaitu yang pertama core benefits, yakni manfaat dasar. Produk ini memiliki manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. Yang kedua yakni basic produk, merupakan produk dasar yang mampu mengetahui fungsi produk yang paling dasar atau rencana produk minimal agar dapat berfungsi. Yang ketiga yakni expected produk, yakni serangkaian kondisi atau atribut yang diharapkan konsumen. Produk yang diharapkan merupakan produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal atau layak diharapkan dan disepakati untuk pembeli. Yang keempat yakni augmented product, produk pelengkapan yang bermanfaat bagi konsumen atau penambahan manfaat dan layanan. Produk pelayanan merupakan berbagai atribut produk yang dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk pesaingan. Selanjutnya yang kelima yakni potensial produk, untuk membedakan produk kita dengan produk yang lain. Produk potensial merupakan segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa yang akan datang. Selanjutnya yang pertama yakni manfaat inti atau core benefit. Seperti mobil diciptakan oleh manusia dalam rangka membantu kegiatan perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari suatu tempat ke tempat lainnya, atau dalam kata lain disebut mobilisasi. Yang kedua yakni produk dasar atau basic produk, yakni produk dasar dari mobil yakni adanya kemudi dari bagian depan, kursi mobil, mesin, dan bergung agar mobil bisa bekerja dengan baik. Yang ketiga produk yang diharapkan atau expert produk. Produk yang diharapkan dari suatu mobil adalah kursi mobil yang nyaman, kemudian jangkauan baik dari pendingin udara dalamnya, bantalan leher dan yang nyaman. Selanjutnya yang keempat yakni produk tambahan atau augmented product. Produk tambahan adalah alat mutar PCD atau DVD, sabuk pengaman, garansi mesin. Yang kelima yakni produk potensial atau potential produk, yakni produk potensi untuk mobil adalah bisa berada pada desain interior mobil, bahan-bahan pembentuk mobil jika ada pada mobil bisa berbeda dari produk-produk sejenis yang ada, maka mobil berbeda dari dan lebih baik itu yang dapat pandangan yang lebih baik akan dicari oleh konsumen yang dibutuhkan. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini, merupakan tabel penjelasan untuk pemasaran sebuah produk atau jasa yang disebut sebuah marketplace. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.